ibadah bersama, ibadah online khusus bagi keluarga besar jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik jemaat yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota Ambon. Saya menyampaikan selamat pagi buat kita semua, dan biarlah hati kita terbuka buat Tuhan di pagi hari ini untuk mengalami dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur, dan mari siapkan hati kita untuk mengalami dan menikmati kuasa ibadah pada pagi hari yang diberkati Tuhan ini. Kita bersyukur sambil kita lakukan pujian Kupandang Hari Esok dengan segala harapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama lakukan pujiannya. Dengan segala harapan, dan ku takkan takut hidup ini. Tangannya Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Amin. Ku pandang hari Yesus dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu terima kasih Tuhan. Yesus yang terbaik bagi kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan.
terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami sanjung nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus agama. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan.
Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini kami diberikan Tuhan kesempatan ada dalam hadirat Tuhan untuk kami beribadah, untuk kami memuliakan nama Tuhan, Terima kasih. untuk kami meninggikan dan memasyurkan nama. Berkati kami setiap pribadi, rumah tangga, secara khusus keluarga besar Jemaat GPS Mujizat Raja Ambon, Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan, keluarga pertama sampai yang terakhir, dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami persembahkan seluruh hidup ini hanya bagi Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai diurapi dan diberkati Tuhan. Segala kekuatan musuh yang tidak sepakat dengan surga kami patahkan, lumpuhkan Dalam nama Yesus. Hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami dengan roh hikmat dan pengertian, dengan roh sukacita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi bagi kita semua, keluarga besar Jemaat GPS Mujizat Raja Ambon, Jemaat Komitmen, Jemaat Simpatisan yang ada di kota Ambon, yang ada di luar kota. Saya menyampaikan selamat hari Minggu dan kita akan menikmati pujian bersama dengan Tuhan. Kita akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui kidung pujian tersebut. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik.
kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Kita masih memuji Tuhan dengan satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. bersyukur nama-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar pada kehidupan kami. Haleluya. Datanglah Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima Mari kasih. kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, glory bagi Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biar apa yang kita buat dalam pujian dan penyembahan kita berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan yang menopang, yang menolong kami. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan dalam roh, dalam kebenaran. Saatnya kesempatan ini kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami, bahkan hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu.
kebenaran pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Biar kuasa Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan kami, dan Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian, menerjemahkan setiap kebenaran firman Allah bagi kami yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kekuatan musuh yang mau mengganggu jalannya kami dengar firman Allah, kami patahkan, kami lumpuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mohon anugerah Tuhan atas kehidupan kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami dengan sukacita, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang rindu dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Ya, kita bersukacita, bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang menopang, menolong kehidupan kita sampai hari ini. Nah, di pagi hari ini seberapa kita baik yang menikmati pelayanan streaming atau ibadah online, baik lewat YouTube, lewat FB, lewat Instagram, dan baik yang menikmati lewat Messenger video group, kita sama-sama bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-16 saja. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16 saja. Kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius pasal 4. Haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendapat pasal dan ayat yang saya maksud, mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Puji Tuhan, sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan, deklarasi pernyataan iman kita. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang sukar. Setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Iya, ayat 16 kita akan baca bersama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Puji Tuhan. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang melakukan firman Tuhan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan pengertian yang baik bagi hidup kita. Hari-hari yang ada ini kita mendengar lewat media atau di sekitar kita di mana kita tinggal, atau pada pelayanan ibadah tertentu di mana ada pengajaran-pengajaran yang baru sedang muncul dan sedang lagi tren di media. Bahkan ada yang berkata bahwa pengajarannya yang lebih benar, yang lain salah, dan seterusnya. Tetapi pagi hari ini saya tidak menyatakan bahwa siapa yang salah atau siapa yang benar.
tetapi bagaimana firman Tuhan menyoroti dan menyatakan bahwa pengajaran atau kepercayaan siapa yang sesuai dengan firman Tuhan, atau apa yang menjadi basic landasan kepercayaan kita sesuai dengan pengajaran para rasul. Jadi pengajaran yang apostolik. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan bagi hidup kita. Dan Alkitab sebagai kitab suci, orang yang percaya, orang yang hidup menurut firman Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan bagi kita yang percaya Alkitab adalah satu-satunya perkataan Yesus Kristus, perkataan Allah, maka hidup kita pasti diberkati dan berbahagia. Bapak Ibu yang diberkati, bukan berarti kita percaya Yesus tanpa tantangan, bukan berarti kita percaya Yesus tanpa masalah, bukan berarti kita percaya Yesus tidak ada problem yang kita hadapi. Tetapi justru di hari-hari yang ada ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak problem yang sering kita hadapi, alami di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengajak dan memberitahukan kepada anak didiknya, yaitu Timotius, untuk dia memperhatikan apa yang dia ajarkan, yang sudah dia dengar, yang sudah dia terima dari Bapa rohaninya, sehingga apa yang dia sampaikan tidak meleset, sehingga apa yang dia sampaikan tidak harus bertolak belakang dengan apa yang sudah dia terima dari Bapa rohaninya. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan tersebut. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ternyata bicara tentang pengajaran, ternyata bicara tentang doktrin atau pengajaran yang kita percayai, lalu pengajaran yang kita percaya tersebut yang kita ajarkan kepada orang lain, ini tidak serta-merta sekadar kita sampaikan, tetapi apa yang kita sampaikan yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran Kristen harus sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, harus sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Sebab dengan demikian hidup saudara dan saya diberkati. Nah, tadi saya katakan bahwa hari-hari yang ada ini banyak orang dibingungkan dengan apa? Pengajaran-pengajaran yang baru yang muncul. Ada yang tiba-tiba muncul dengan masih pakai Taurat, ibadah simbolik dengan segala atributnya. Ada yang muncul yang menyatakan bahwa ibadah yang seperti yang lain lakukan tidak sesuai. Ada yang berkata bahwa kita harus pakai bahasa Ibrani. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saya sering katakan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, kenapa kita tidak ikuti atau tidak memakai bahasa Ibrani saja? Saya bilang sama orang tersebut bahwa kalau 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang buat orang Ambon, maka Tuhan Yesus Kristus tidak pakai bahasa Ibrani, karena bahasa yang dipakai oleh orang Ambon bahasa Indonesia, bahasa Melayu, logat keseharian, gaya logat orang Ambon. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus datang buat orang Ambon, pasti Yesus pakai bahasa Ambon.
Tidak mungkin Yesus pakai bahasa Ibrani. Karena orang Ambon tidak mengerti. Mungkin ada yang tahu, ada yang mempelajari dan mengerti bahasa tersebut, tapi tidak semua orang Kristen yang ada di Ambon. Kalau Yesus datang pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, pasti Tuhan Yesus tidak pakai bahasa Ibrani, tapi Tuhan Yesus pakai bahasa dan logat Ambon, saudara-saudara. Kalau Yesus Kristus datang sama orang Kisar, tidak mungkin dia pakai bahasa Serang. Dia pasti pakai bahasa Kisar. Kalau Tuhan Yesus datang sama orang apa? Orang Maluku Tenggara, orang Larat, ya pasti Tuhan Yesus pakai bahasa Larat. Tidak mungkin Tuhan Yesus datang sama orang Larat pakai bahasa Ibrani. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nah pagi hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, tentang awasilah dirimu sendiri. Jadi pertama-tama kita dimintakan untuk mengawasi diri kita sendiri, dan saudara-saudara, ajaran atau doktrin yang kita percayai, yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus diawasi, harus diperhatikan supaya tidak melenceng, supaya tidak keluar dari rel kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, apa yang kita sampaikan tidak boleh bertentangan dengan perkataan, dengan pengajaran para rasul, dengan perkataan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Amin. Jadi kalau kita mengajarkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan firman Allah, dengan perkataan Yesus Kristus, saudara-saudara, dikatakan Alkitab, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan hanya diri kita, tapi pengajaran yang kita ajarkan sama orang lain, itu juga orang yang mendengar diselamatkan, diberkati. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan menyoroti sedikit. Ada pernyataan dari beberapa organisasi tertentu yang bicara tentang teologi, pengajaran tentang kebenaran firman Allah. Jadi saya sudah tampilkan di monitor buat kita bisa mempelajari bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, saya membaca ternyata penting dan harus diperhatikan soal pengajaran yang kita ajarkan sama orang lain. Sebab kalau tidak, apa yang kita ajarkan hari ini, kalau tidak sesuai dengan landasan kebenaran Alkitab, bisa menyesatkan banyak orang, saudara-saudara. Nah, kita akan memperhatikan beberapa ajaran populer di era modern pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, ada ajaran yang bisa kita lihat, ya, saya bacakan, perhatikan baik-baik di layar monitor. Dari ajaran-ajaran ini kita bisa melihat rupa-rupa metode manusia untuk mencari keselamatan dan apa pemahaman mereka tentang keselamatan. Nah, ini ada beberapa pengajaran yang meleset dari kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah saksi Yehova. Kita perhatikan bahwa pendiri dari saksi Yehova adalah Charles Russell. Dia berkata bahwa aliran ini mereka tidak mengakui Tritunggal, atau mereka tidak mengakui, ya, Yesus dianggap. Jadi sekali lagi, Yesus hanya dianggap ciptaan dan bukan pencipta. Jadi mereka berkata bahwa mereka juga memperkirakan, jadi aliran Yehova ini, saksi Yehova ini yang didirikan oleh Charles Russell ini, mereka mencoba menghitung hari kiamat. Mereka tidak percaya ada surga dan ada neraka.
Nah, mereka coba hitung segala keadaan yang berkaitan dengan kebenaran Alkitab. Ada 144.000 orang ya, menurut kepercayaan mereka. Bapak Ibu bisa nanti lihat, browsing di internet dan belajar tentang keadaan tersebut. Lalu ajaran yang meleset dari kebenaran firman Allah yang kedua adalah Mormon. Nah, aliran Mormon ini didirikan oleh Joseph Smith. Ya, jadi dia katakan bahwa Allah, Adam yang dipermuliakan, Yesus menikah dengan Marta dan Maryam dan punya anak. Joseph Smith dia bicara, dia memberikan pernyataan bahwa dia adalah keturunan Yesus. Jadi keselamatan melalui perbuatan baik dan sakramen Mormon. Jadi poligami diperbolehkan. Nah, kita tahu bahwa iman Kristen bicara tentang monogami, pernikahan hanya 1 kali seumur hidup, tidak ada cerai kawin lagi, tidak ada itu. Tetapi ajaran Mormon ini melenceng dari kebenaran firman Allah. Mereka menyetujui, melegalkan tentang poligami. Jadi orang kawin cerai bisa menurut ajaran sesat ini. Lalu yang berikut adalah ajaran dari Christian Science. Pendirinya adalah Mary Baker. Dia berkata Yesus itu bukan Allah. Yesus tidak dapat menebus dosa. Surga bukan tempat, tapi suatu keadaan di bumi. Neraka hanya konsep pemikiran manusia. Ini ajaran yang diajarkan, yang di luar kebenaran firman Allah, yang bertentangan dengan firman Allah, yang bertentangan dengan Alkitab, yang diajarkan oleh salah satu ajaran sesat dari Christian Science. Nah, kita akan perhatikan yang berikut, ajaran apa saja yang melenceng dari kebenaran firman Allah. Yang berikut adalah Children of God. Nah, aliran sesat ini didirikan oleh David Brandberg. Ya, community atau mereka punya komunitasnya Family of Love dengan relasi seksual. Jadi menurut kelompok sesat ini, melalui seks mereka menyerahkan roh total kepada Allah yang dianggap seks God. Nah, ini ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang didirikan, yang dilakukan, yang dinyatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, ada juga gerakan yang lain yang namanya gerakan zaman baru. Nah, saudara-saudara, ini bicara tentang kebangkitan modern dari agama atau tradisi Timur Tengah, tentang kebatinan, hipotisme, horoskop, yoga, reinkarnasi, panteisme, dan sinkretisme. Nah, gerakan zaman baru ini mereka melegalkan LGBT. Mereka melegalkan lesbian, hubungan sesama wanita, saudara-saudara. Begitu juga mereka melegalkan gay, hubungan sesama pria. Biseksual, bisa berhubungan dengan pria dan wanita. Transgender, merubah jenis kelamin. Menurut gerakan atau aliran sesat ini, gerakan zaman baru ini, boleh dilakukan apa yang tadi saya katakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lanjut saya akan bicara lebih cepat karena waktu kita singkat. Yang berikut adalah aliran hyper grace, anugerah yang berlebih-lebih, ya. Nah, ini diajarkan oleh beberapa tokoh yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini ada yang sudah meninggal, tetapi ada yang meneruskan pengajaran itu. Nah, praktek dan ajaran PA dan IC, ya, kalau perhatikan baik-baik, Bapak Ibu perhatikan di layar monitor, penyembahan saat prosesi masuk ibadah. Ajaran ini tidak sesuai dengan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 5 dan Ulangan pasal 5 ayat 8 dan ayat 9 dan pasal 11 ayat 16. Jadi Bapak Ibu, hipergrace ini mereka percaya bahwa anugerah yang berlebih-lebih ini bisa mereka alami dan nikmati.
oleh siapa saja. Jadi anugerah yang berlebih-lebih tanpa batas. Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi bukan kita menyia-nyiakan kasih karunia atau anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang berkaitan dengan ajaran daripada Hypergrace ini, ya, yang berikut mereka, para rasul menolak penyembahan pada mereka. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya yang mereka lakukan penyembahan kepada mereka, kepada manusia, dan bukan kepada Allah. Dan Alkitab menjelaskan bahwa para rasul ketika mereka disembah, disebut sebagai orang-orang yang luar biasa, justru mereka berkata, kami bukan Allah. Yang harus kamu sembah, yang harus kamu puji, yang harus kamu tinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan kami. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, kata Alkitab. Puji Tuhan. Jadi dalam pengajaran Hypergrace ini mereka punya simbol-simbol tertentu. Misalnya ada jubah, ya, jubah. Diajarkan tentang 9 macam jubah yang memiliki makna masing-masing. 1 jubah Raja Wali, 2 jubah singa, 3 jubah lembu, yang berikut jubah domba, yang berikut jubah lumba-lumba, yang berikut mahkota, ya, jubah kuda, jubah unta, jubah rusa. Nah, sebenarnya apa yang kita perhatikan dari pengajaran yang melenceng dari kebenaran Alkitab ini, harus kita menggunakan akal sehat kita, Bapak Ibu. Amin. Banyak orang ikut Tuhan kadang-kadang lupa menggunakan akal sehatnya. Padahal pujian penyembahan itu, saudara-saudara, di dalam Alkitab bicara, Rasul Paulus menyinggung bahwa kita memuji Tuhan dengan roh kita, tetapi kita juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Jadi tidak sekedar kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, dalam aliran yang dikatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, dengan ajaran Alkitab, ajaran apostolik, ajaran para rasul, ajaran Yesus Kristus, di dalam ajaran mereka ini ada tarian profetik. Para penari menggunakan pernak-pernik dan gerakan-gerakan tertentu dengan memakai tongkat, bokor becana, ya, bokor atau becana maksudnya, selendang, twiling, fire rings atau lingkaran api, tamborin, bunga, baskom pembasuhan, pedang dan perisai, ero atau panah, banner atau panji-panji. Dan kalau kita memperhatikan semua yang mereka buat ini, sebenarnya saudara-saudara, ini sangat bertentangan dengan pernyataan firman Tuhan. Ya. Jadi mereka ini melakukan segala keadaan dari aliran atau sekte Hypergrace ini. Mereka melakukan segala sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol Yudaisme. Misalnya mengikuti hari raya besar dari umat Yahudi. Sebenarnya kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita ini semua sudah ditebus oleh anugerah Tuhan. Amin. Kita sudah diselamatkan karena kebaikan Tuhan oleh darah Yesus Kristus yang mahal di Kalvari. Amin. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, kita mengajarkan dualisme doktrin? Kita percaya pengajaran Taurat, pengajaran Yudaisme atau bangsa Yahudi, sementara kita percaya perkataan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati, saya pikir kalau kita mempelajari dengan baik dan benar, ini sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita memperhatikan ajaran kita, memperhatikan apa yang kita sampaikan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu lebih dulu. Amin. Awasilah ajaranmu, apa yang kau terima, apa yang sudah kami ajarkan kepada kamu, kamu harus mengajarkan itu kepada orang lain. Dan apa yang sudah kamu terima, kamu ajarkan itu sesuai dengan apa yang sudah kamu dengar dari kami.
bertekun dan melakukan semuanya itu, saudara-saudara, kata firman Allah. Makanya saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Yesus Kristus sudah melakukan yang terbaik di Kalvari buat hidup saudara dan saya. Kita bisa memperhatikan Roma pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jadi batalnya Taurat itu diperjelas dalam kitab Roma pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jadi di sana firman Tuhan bicara bahwa Rasul Paulus berdasarkan dia memberikan pengertian dari metafora pernikahan. Paulus sebenarnya menyatakan bahwa jika orang Kristen yang sudah menjadi mempelai milik Kristus, tapi juga menyerahkan dirinya sebagai milik hukum Taurat, maka ia hidup dalam perjinahan spiritual. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, lalu kita masih percaya Taurat, masih percaya ajaran Yahudi, Yudaisme, masih ikut adat istiadatnya, masih ikut sabat dan sebagainya, sebenarnya saudara-saudara, ini dikatakan perselingkuhan spiritual. Karena hukum Taurat bicara dengan jelas bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi hukum anugerah bicara tentang kasih yang tiada taranya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi kita perlu memperhatikan ini pengajaran yang benar. Kita bisa harus mengetahui mana pengajaran yang sesuai dengan firman Allah. Jangan karena ini pengajaran yang asik, wah ini luar biasa, ini boleh tren, ini boleh modelnya bagus, lalu kita istilahnya ngikut, asal ngikut, padahal otak kita kosong, tidak paham, tidak mengerti tentang ajaran yang kita ikut. Kita ikut kegerakan-kegerakan Yudaisme secara simbolik. Kita bangkitkan tradisi-tradisi Yahudi, dan ini kita lakukan, ini kita kerjakan. Saya mau katakan, sebenarnya kita harus bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Makanya saya katakan bahwa firman Tuhan ini kita harus pelajari setiap saat. Kalau ada yang membingungkan kita, kita tanya kepada pendeta kita, kita tanya kepada gembala kita, karena dia lebih tahu dari kita. Atau kita belajar secara otodidak, karena zaman kita zaman media yang begitu luar biasa, zaman internet yang luar biasa, kita bisa saja mempelajari, tetapi kita juga harus hati-hati. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita rasa tidak sesuai, mungkin kita belum mengerti, tanyakan sama gembala kita, supaya kita mendapatkan penjelasan yang sesuai, yang berdasarkan firman Tuhan, saudaraku. Nah, pagi hari ini masih dalam tema khotbah saya, bertahan dalam masa yang sukar. Apa yang membuat kita dapat bertahan dalam masa yang sukar, Bapak Ibu? Yang pertama adalah tidak murtad. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan. Tolong bilang sekali lagi kiri kanan Bapak Ibu, jangan murtad. Jangan murtad. Nah, sekarang ini zaman kita ini zaman banyak orang murtad, Bapak Ibu. Hanya karena harta, hanya karena takhta, hanya karena apa lagi, wanita, hanya karena pria, hanya karena mau nikah kembali, lalu kita tinggalkan kebenaran yang sudah kita terima. Firman Allah yang menyelamatkan kehidupan kita, kita tinggalkan, lalu kita mengikuti dunia ini. Bagian yang pertama sangat penting untuk kita renungkan, tidak murtad di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang tidak murtad. Dia hidup dalam kebenaran Kristus, dia hidup dalam ajaran Kristus, dia mengajarkan pengajaran Kristus sebagai pedoman untuk dia renungkan, untuk dia lakukan, untuk dia kerjakan. Dia tidak pengaruhi, tidak dapat diombang-ambingkan, tidak dapat diperdaya. Dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah harga mati. Hari-hari yang ada ini kita mendengar NKRI harga mati. Tapi saya mau bilang pagi hari ini kita juga harus bisa bilang
Yesus Kristus itu harga mati. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, Yesus Kristus harga mati. Kristus. Amin. Jadi tidak ada yang lain yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Amin. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Tidak ada gereja yang menyelamatkan saudara dan saya tanpa Yesus Kristus. Gereja ada karena Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau gereja mengajarkan hal yang bertentangan dengan pengajaran Yesus Kristus, saya katakan itu sesat. Apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan pengajaran para rasul, pengajaran perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Matius pasal 13 ayat 21 berkata begini, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Ini gambaran tentang penabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di semak belukar, ada yang di tanah berbatu, ada yang di tanah yang subur. Firman Tuhan berkata, yang di pinggir jalan itu dia tidak akan berakar, dia tahan sebentar saja apabila ada penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Kenapa murtad? Karena fondasinya tidak kuat. Kenapa murtad? Karena dia mempelajari kebenaran firman Allah asal jadi, saudara-saudara. Dia tidak mempelajari secara lengkap, dia tidak mempelajarinya secara baik. Penting sekali jemaat, keluarga besar jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon mempelajari kebenaran firman Allah dengan baik dan benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebab jika kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar, maka kita mudah disesatkan. Saya sudah bilang tadi ada beberapa aliran sesat, Hyper Grace, Mormon, Children of God. Ya, ini aliran-aliran ini sedang merajalela di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang perlu penting kita baca pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan, akan muncul orang-orang yang murtad, yang mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau ada jemaat yang mengikuti ajaran yang tidak benar, tugas gembala menyampaikan, tugas gembala menegur, tugas gembala bilang, hei salah. Jadi ada aliran yang menamakan kelompok mereka Hyper Grace. Aliran ini mereka pikir bahwa luar biasa, mereka menerima anugerah yang berlebih-lebih. Sekali lagi kita diselamatkan karena anugerah. Tapi sekali lagi anugerah yang sudah kita terima jangan kita sia-siakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat 12 berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya apa? Di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya apa? Jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini penting sekali. Hati-hati saudara-saudara, waspada, karena banyak penipu-penipu yang datang memakai nama Allah, memakai nama Kristus, padahal mereka adalah Mesias palsu. Yesus sudah memperingatkan kepada gereja Tuhan bahwa akan muncul, akan ada zamannya di mana orang memakai namanya untuk suatu keadaan yang menyesatkan.
Ibrani pasal 6 ayat 6 berkata, namun yang murtad lagi, ya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, sekali lagi mereka ini dikatakan firman Allah, mereka menghina Allah, anak Allah, menghina Kristus, menghina salib Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita teguh berdiri atas kebenaran para rasul, kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus kepada rasul-rasulnya, dan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan mereka sampaikan kepada semua orang, dan pernyataan pengajaran Alkitab yang sesuai dengan perkataan Kristus kita bisa terima hari ini. Itu sangat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagian yang kedua dari pertanyaan, apa yang membuat kita dapat bertahan di dalam masa yang sukar? Poin yang kedua, saudara-saudara, hidup dalam ajaran yang sehat. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita harus hidup dalam ajaran yang sehat. Kita harus hidup dalam ajaran yang sehat. Ya. Nah, ajaran-ajaran yang muncul hari-hari yang ada ini sudah tidak sehat. Bagaimana kita tahu ajaran yang sehat dan ajaran yang tidak sehat? Mudah saja. Ukurannya adalah firman Allah. Barometernya adalah Alkitab. Jadi kalau ada orang yang datang mengajarkan Injil yang lain, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Jadi saudara-saudara, kita harus bertahan, kita harus tetap percaya, kita harus tetap melakukan apa yang dikatakan oleh perkataan Alkitab, perkataan Yesus Kristus yang kita terima hari ini. Kita harus bisa mempertahankannya, kita harus bisa berdiri dan katakan, Tuhan tolong saya, biarlah saya menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Amin Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat ciri-ciri dari orang yang hidup dalam ajaran yang sehat. Pasti dia melakukan ajaran Kristus, dia hidup dalam kehendak Kristus, dia bertekun membaca Alkitab, dia menjadi teladan, dia mencari Tuhan dalam pengertian yang benar, dia jauhi tahyul dan dongeng nenek tua. Itu kata firman Allah. Ya, ini ayat-ayat pasal yang saya cantumkan. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor, bisa sesuaikan, bisa screenshot, ya, bisa di copy untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi tidak ikut tradisi yang bertentangan dengan firman Allah atau ajaran Alkitab, tidak ikut ajaran sesat, tidak ikut ajaran-ajaran setan. Sekali lagi, ajaran yang bertentangan dengan firman Allah bisa kita perhatikan melalui Alkitab yang kita baca dengar setiap saat. Mana ajaran sehat, mana ajaran yang tidak sehat, bisa kita bedakan melalui pernyataan firman Tuhan. Makanya saya himbau kepada jemaat Mujizat Raja, rajin-rajinlah baca Alkitab supaya Anda tidak mudah disesatkan. Jangan nanti ada kelompok tertentu, aliran tertentu, Bapak Ibu dengar, wow ini luar biasa, ini baru aliran-aliran sesat saja Bapak Ibu terpengaruh. Apalagi antikristus yang nanti muncul, Bapak Ibu akan jual Kristus dengan mudahnya. Makanya kita harus benahi diri kita. Otak kita harus dibersihkan oleh kuasa firman Allah. Jangan kita mudah terpengaruh, jangan mudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, yang tidak berdasarkan firman Allah. Ada hamba Tuhan yang dia sudah ikut kebenaran Alkitab, sekarang ketika dia mendengar ajaran-ajaran yang ajaran Yudaisme, dia sudah menurunkan salib, yaitu lambang salib di gerejanya, lalu dia sudah ikut ibadah Sabat dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan bahwa ini perselingkuhan spiritual. Yesus sudah mati di Golgota, di Kalvari untuk saudara dan saya.
Dia sudah menyelesaikan segala kutuk hukum Taurat di Kalvari. Kita sedang menantikan Kristus yang kedua kali. Ya, sementara ajaran Yudaisme, orang Yahudi, mereka sementara tunggu Kristus Mesias yang pertama. Mereka tidak percaya Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bahkan Mesias yang sesungguhnya, mereka lah yang menyalibkan, mereka lah yang membunuh Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Orang Yahudi. Haleluya. Makanya kita harus percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita jangan digeserkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Ini pengajaran-pengajaran yang muncul, persoalannya karena mereka tidak memahami dan tidak punya pengetahuan yang benar tentang kebenaran Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua, kalau ada yang belum Bapak Ibu Saudara jemaat pahami, bertanyalah kepada orang yang paham tentang ajaran perkataan Yesus Kristus. Ya, next kita akan perhatikan beberapa hal sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada siang hari ini. Yang berikut 1 Timotius pasal 1 ayat 10 dan ayat 13 berkata begini. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani oleh Yesus Kristus, kata Rasul Paulus, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dulu Paulus dia berpikir bahwa dia orang hebat karena punya pengetahuan tentang Taurat yang hebat, sungguh sempurna dan luar biasa. Tetapi ternyata dia salah. Kapan dia menyatakan itu? Ketika dia jumpa dengan Yesus Kristus, dia menganggap semuanya itu sampah dan tidak berguna. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini, apa yang dia kerjakan selama ini tidak ada arti di hadapan Yesus Kristus. Titus pasal 1 ayat 1 dan ayat 9 berkata begini, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kita harus mengajarkan ajaran yang sehat sama orang. Bagaimana kita bisa mengajarkan ajaran yang sehat, ajaran yang benar? Ya kita sendiri tidak benar, kita sendiri tidak paham. Nah, kita harus jadi murid yang baik dulu. Kita harus mempelajarinya dengan baik dulu, supaya ketika kita mengajarkan kepada orang lain, kita tidak salah, kita tidak transfer ilmu yang menyesatkan orang lain, saudara-saudara. Sekarang ini orang macam-macam memperingati hari-hari besar Yudaisme, ya. Mereka buat segala macam, ya. Padahal itu semua sudah berlalu, ibadah simbolik itu sudah selesai. Ya, saya katakan kalau ada orang yang ikut ibadah simbolik Yudaisme, lalu percaya hukum anugerah, keselamatan karena kasih karunia oleh Yesus Kristus, saya bilang begini, ini orang-orang ini mereka melakukan perselingkuhan spiritual. Percaya Taurat, percaya pengajaran Yahudi, percaya hukum anugerah, diselamatkan oleh anugerah, diselamatkan oleh kasih karunia, oleh pengorbanan darah Kristus di Kalvari. Itu sudah melebihi segala ajaran. Jadi ajaran Taurat itu sudah selesai, pengajaran Yudaisme itu sudah selesai. Tentang hari Sabat dan segala macam simbol-simbol hari raya dan sebagainya, ini orang hari-hari yang ada ini, ada yang pakai itu shofar ditiup-tiup. Katanya kalau tidak tiup shofar itu hadirat Allah tidak turun, langit tidak terbuka, langit tetap tertutup. Lah ini ajaran apa ini? Dalam ajaran para rasul, dalam ajaran perkataan Kristus tidak ada ajaran seperti demikian. Maka segala simbol-simbol Yudaisme,
Katanya supaya semuanya bagus, supaya semuanya diberkati. Siapa bilang? Belajar ini Alkitab dengan baik dan benar, saudara-saudara, supaya kita tidak mudah disesatkan. Haleluya. Kita harus dapat ajaran sehat. Kita harus dapat doktrin yang benar, yang sesuai dengan pengajaran para rasul yang diajarkan Yesus Kristus kepada para rasul, dan pengajaran para rasul itu ditransfer kepada setiap orang sampai kepada zaman kita. Amin. Kita baca satu ayat dalam Titus tadi, dikatakan dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Banyak ajaran-ajaran yang muncul hari-hari yang ada ini. Oh, kita harus doa di tempat A, B, C, D. Ajaran Yesus Kristus tidak demikian. Tidak sakralkan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal dunia ini. Tetapi firman Tuhan bilang, berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintumu. Haleluya. Dan berdoa kepada Bapamu di surga. Dia yang ada di tempat yang tersembunyi akan mendengar doamu. Amin. Dia akan mendengar eranganmu, dia akan mendengar seruanmu, dan dia akan membalaskan sesuai dengan permintaanmu. Jadi doa, apa yang kita sampaikan, apa yang kita terima, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan Alkitab, saudara-saudara. Sekali lagi saya harus menyampaikan hal ini supaya kita semua, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar pengajaran yang sehat. Firman Tuhan berkata, harus kita mengajarkan sesuatu ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Allah, ajaran yang sesuai dengan perkataan Yesus Kristus, ajaran yang sesuai dengan perkataan para rasul. Ini penting untuk kita renungkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan sudah saya sampaikan supaya kita paham, supaya kita tidak mudah terkontaminasi dengan segala macam tipu daya setan yang hari-hari ini membangkitkan ibadah Yudaisme di dalam gereja-gereja yang sudah saudara-saudara ada dalam ibadah hakikat, ibadah hati, lalu masuk lagi model ibadah Yudaisme digabungkan. Saya katakan ini adalah perselingkuhan secara spiritual. Hanya Yesus saja yang kita sembah. Tidak pakai model-model ibadah yang aneh-aneh yang diajarkan Taurat. Yesus mau menjumpai orang-orang yang memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin, amin. Ini penting. Kalau kita mau diberkati, kita dengar ini kebenaran, kita renungkan ini kebenaran, kita hayati ini kebenaran, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi jangan nanti ada orang yang datang sama Bapak Ibu Jemaat GPC Mujizat Raja lalu bilang begini, hei, ibadah yang benar itu pakai alat-alat ini, alat-alat simbolik secara Yudaisme. Saya mau bilang buat saudara, tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ibadah simbolik, ibadah Taurat itu sudah selesai, sudah digenapi oleh Yesus Kristus di Kalvari, sudah selesai. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah orang yang apa? Tergantung di kayu salib. Yesus tergantung di kayu salib, dia terkutuk bagi segala kutuk hukum Taurat. Dia sudah menanggung semuanya, dia sudah menyelesaikan semuanya. Makanya kita bersyukur karena kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus menolong kita semua biar kita lebih sungguh-sungguh, lebih waspada, lebih hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini muncul. Ya, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak ngerti, kita bisa disesatkan dengan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita ada di dalam doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pengajaran firman Tuhan pagi hari ini sudah kami dengar dari kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan keadaan kami. Tolong kami supaya kami hidup menurut anugerah Tuhan. Kasih karunia kami diselamatkan. Oleh kemurahan Tuhan Yesus Kristus kami diselamatkan. Kami ada karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang lain yang bertolak belakang dengan Alkitab. Kami hanya percaya perkataan Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kami. Berkati kami semua, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan oleh karena kuasa firman Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami akan memberikan korban persembahan besar kecil, dikuduskan, diberkati, bahkan korban persembahan persepuluhan, korban persembahan kenaikan pangkat, ucapan syukur karena pertambahan umur, pertambahan usia, ucapan syukur karena pertambahan perkawinan dan seterusnya. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati keluarga besar jemaat GPST Mujizat Raja Ambon yang menikmati semua berkat Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, firman Allah sudah memberkati kita, dan kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sambil kita memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mari kita lakukan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan kau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. selamat baik, Dari selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus Ya, baik. kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang luar biasa, buat anugerah Tuhan yang sungguh kami alami sampai hari ini. Bapak Ibu Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita bersyukur dan kita ada dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa. Kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Oleh karena kasih karunia kami diselamatkan. Itu bukan perbuatan baik kami, itu bukan karena kehebatan kami diselamatkan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan kerjakan hari ini buat kami. Roh Kudus yang sudah menerjemahkan kebenaran firman Allah buat kami, memberkati kami semua yang mendengar firman Tuhan, memberkati kami semua yang mempelajari firman Allah. Diberkati jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, semua yang sudah kami lakukan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami, dari pusat sampai di daerah, bagi provinsi kami, bagi kota kami,
Tuhan Yesus memberkati para pemimpin, pemerintah kota, pemerintah provinsi, diberkati masyarakat kota Ambon, masyarakat yang di provinsi Maluku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sampai hari ini diupayakan, diusahakan dalam masa pandemi untuk kami melihat suatu keadaan yang baik terjadi di negara kami, di bangsa-bangsa, di kota kami, di negeri kami. Kami doa diberkati dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sanggup memulihkan keadaan yang ada. Kami tahu bahwa pandemi virus COVID-19 terjadi atas izin-Mu, dan Engkau punya rencana yang luar biasa bagi gereja. Engkau punya rencana yang dahsyat bagi umat-Mu, supaya kami terus mengasihi Engkau, hidup dalam kebenaran, dan sungguh-sungguh dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih sampai kepada lingkungan di mana kami tinggal, pemerintah negeri Paso, pemerintah negeri Lama, diberkati RT RW semua diberkati, dilawat oleh Tuhan. Umat Tuhan, mari kita buka hati kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan mari tandangkan tangan kita layaknya kita meminta, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada, Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita semua dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Berkat ini hamba pohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami terima, kami bawa pulang masuk dalam hidup rumah tangga kami, hidup masa muda kami, saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Biar Tuhan Yesus tetap menolong kita semua hidup dalam ajaran yang benar, ajaran sehat, tidak murtad dan tidak aneh-aneh, karena Tuhan mau kita hidup terus menurut kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Keluarga Sairlela Jawa, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga